Shalom. Sungguh merupakan sebuah sukacita dan kebahagiaan kalau kita terus berkumpul di dalam acara yang luar biasa ini, saudara, yaitu belajar mengupas firman, mengambil intisari dan pesan-pesan Tuhan yang dapat kita ambil, kita petik, supaya hidup kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dengan semakin mengenal Tuhan, kita tahu rancangan dan rencananya atas hidup kita. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-32. Apa isi Ulangan pasal 32 ini, saudara? Yang paling utama adalah nyanyian Musa. Nyanyian Musa ini sebuah pelajaran, sebenarnya nyanyian pengajaran. Ya, supaya apa? Supaya bangsa Israel ingat mereka adalah anak-anak Allah dan Tuhan Allah mereka, Tuhan Allah kita dengan tangannya yang kuat dan teracung itu menyelamatkan, memberkati dan menuntun mereka. Nah, seperti apa kelanjutannya, saudara? Mari sebelum kita membaca, merenungkan, menyimpulkan harta surgawi ini, kita minta Roh Kudus mengurapi kita, menjamah kita. Kita masuk dalam hadiratnya dan kita sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Engkau baik, teramat baik, sangat baik. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Tangan-Mu kuat Tuhan, kuasa-Mu nyata. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Layaklah kami bersorak, layaklah kami memuji, sebab Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, ajaib dan mulia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan, dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau
dari apa yang kami pelajari dari kitab Kejadian sampai dengan hari ini di kitab Ulangan pasal yang ke-32. Kami sudah melihat bagaimana janji-janji Allah terhadap umat pilihannya, terhadap orang-orang yang taat dan setia, terhadap mereka yang selalu menghormati Tuhan dan ingat akan kebaikan-kebaikannya. Seluruh perjanjianmu digenapi tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk urapanmu, jamahanmu, lawatanmu, sehingga kami boleh merasakan hadiratmu. Dan sebentar Engkau akan berfirman buat kami semuanya lewat pembacaan kami, perenungan kami, dan komitmen kami untuk melakukan firman Allah. Maka berkat-Mu sempurna untuk kami semuanya. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, di pasal ke-32 kitab Ulangan ini berisi tentang nyanyian Musa. Ya. Setelah bangsa Israel diberikan ajaran-ajaran, diberikan sebuah hukum-hukum, diingatkan kembali tentang kasih setia Tuhan, maka nyanyian Musa ini sebagai penutup atas pengajaran-pengajaran, hukum-hukum, aturan-aturan ya yang Allah berikan kepada generasi kedua orang Israel di padang gurun. Nah, di dalamnya ada sebuah pengagungan nama Allah ya. Ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib. Ya, seperti yang kita nyanyikan tadi, nyanyian tadi semuanya ada di dalam pasal ini, saudara. Ya, bagaimana kita mengagungkan, mengakui bahwa namanya besar dan ajaib. Ya, bahwa kita hanya mau memuji dan bersorak-sorai hanya kepadanya. Dan terangkum dalam sebuah pasal yang luar biasa ini. Keluaran pasal yang ke-32. Tentang nyanyian Musa. Dan bagaimana diceritakan juga ajal Musa yang mendekat. Artinya masa-masa menjelang kematian Musa. Mari kita pelajari saudara dengan melihat beberapa hal. Kalau kita lihat di ayat yang pertama, ya, di nyanyian Musa ini perintahnya seperti ini. Ayat 1. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ini kalimat syair, saudara. Ini kalimat puitis yang dinyanyikan oleh Musa. Walaupun memang dia sepertinya ngomong kepada langit, ya, dikatakan pasanglah telingamu, hai langit, ya, aku mau berbicara nih. Baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Sebenarnya arti nyanyian puitis ini adalah dengarkanlah hai Israel. Dengarkanlah hai umat Allah. Ingat ya, beberapa kali saya ingatkan buat kita semuanya. Kata Shema Israel itu penting sekali. Dengarkanlah hai Israel itu penting sekali. Kenapa? Karena Israel mendapatkan peraturan hukum ya, langsung dari Tuhan. Langsung dari Allah sendiri. Nah, nyanyian Musa ini sangat tinggi mutunya, saudara. Musa sedang meluhurkan nama Allah Israel yang maha kuasa. Satu-satunya Allah yang sejati. Ya, tidak ada bandingnya. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan dia. Nyanyian ini memasyurkan karya-karya Allah yang besar. Contohnya ya, di ayat yang ke-3 sampai ke-7. Sebab nama Tuhan akan diseru-serukan. Berilah hormat kepada Allah kita. Saudara bisa temukan itu. Ya, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Bisa ditemukan di ayat 3 sampai ayat 7. Nah, ini saudara baca pribadi ini, nanti saudara akan lihat betapa dahsyatnya itu, saudara. Ya, bagaimana Allah memelihara umatnya. Itu di ayat 8 sampai 14. Coba di ayat 8, saudara.
ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Ini artinya Allah memelihara umatnya, umat Israel. Belum lagi tentang apa? Kebaikan hati Allah. Ya. Kebaikan hati Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Walaupun direspon dengan hal-hal yang menyakiti hatinya. Ini saudara, di ayat 15 sampai 18. Ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Yuk kita baca ayat 15 sampai 18. Lalu menjadi gemuklah Yeshurun. Ya, Yeshurun. Nanti saudara catat baik-baik, akan saya jelaskan siapa itu Yeshurun. Mengapa Musa pakai nama ini? Dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul. Yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Coba bisa bayangkan. Nyanyian ini komplit saudara. Ya, bagaimana Musa menjelaskan, mengingatkan kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang maha besar dahsyat. Yang gentar kalau Allah berbicara. Gunung, laut, gemetar. Ya. Ia yang memelihara engkau. Yang memberikan kebaikan-kebaikan engkau. Tapi sayangnya, ini umat yang tidak tahu diri. Mereka malah melupakan. Mereka sudah dibuat gemuk. Gemuk dalam hal ini artinya diberkati, saudara. Ya, ini gemuk yang tidak dihindari. Karena apa? Berbicara tentang apa? Berkat Allah. Mereka melupakan setelah diberkati. Nyanyian komplit sekali, saudara. Oleh sebab itu, nyanyian ini dipandang penting bagi bangsa Israel. Karena ini sebenarnya isi hati Tuhan. Nyanyian ini sebenarnya adalah isi hati Tuhan. Atau nyanyian Allah sendiri. Kitab ini di pasal 32 ayat 1 sampai 43 sebenarnya lebih cocok disebut sebagai nyanyian Allah. Yang disampaikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Tapi oleh penulis Pentatuk ditulis sebagai nyanyian Musa. Musa hanyalah perantara yang dipakai Allah untuk mengungkapkan isi hatinya tentang kondisi umatnya. Ya. Dalam nyanyian ini, saya katakan tadi, diceritakan tentang apa? Kebaikan, kesetiaan, serta apa? Pengkhianatan bangsa Israel terhadap Allahnya. Tragis memang saudara. Ini nyanyian mau dibilang nyanyian pengagungan ada. Nyanyian kebanggaan ada. Tapi ini juga nyanyian pengkhianatan bangsa Israel kepada Allahnya. Oleh sebab itu, kalau kita membaca nyanyian Musa ini, atau nyanyian Allah sendiri ini, sedang memperingatkan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dalam pembukaannya, nyanyian Musa ini memuji, bersaksi tentang siapakah Allah. Dan apa karya-karyanya yang diciptakannya. Allah menciptakan segala sesuatu demi kebaikan manusia. Ya, Allah itu setia, adil, benar, sempurna, dan dapat diandalkan. Oleh sebab itu, bangsa Israel diminta untuk apa? Hormat. Hormat kepada penciptanya. Hormat kepada Allah yang luar biasa ini. Kalau bangsa-bangsa lain mengakui kehebatan Allah Israel, kan harusnya Israel ngerti dong, oh, aku punya Tuhan yang dahsyat, wong bangsa-bangsa lain aja mengakuinya. Tetapi karena ketegar-tenggukan mereka tadi, ya, mereka sudah diberkati, lupa siapa yang berkat, mereka lalai. Ya. Mereka menghinakan Tuhan, mengkhianati Tuhan.
Di sini dilukiskan bangsa Israel sebagai apa? Angkatan yang bengkok dan tidak jujur. Lihat saudara, ayat yang ke-5 dan ke-6. Ayat 5 dan 6. Ini saking gemesnya Tuhan terhadap pengkhianatan dan hina yang diterimanya dari bangsa Israel. Ayat 5. Berlaku busuk terhadap dia. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda. Suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Coba bisa bayangkan gak saudara? Allah sampai bilang engkau sudah menjadi angkatan yang bengkok dan tidak jujur. Nah, ini diberikan kepada siapa? Memang kepada angkatan yang pertama. Ya, generasi pertama itu yang keluar dari Mesir, tapi dibinasakan di padang gurun. Mereka adalah angkatan yang bengkok dan tidak jujur. Nah, dinyanyikan oleh Musa supaya generasi berikutnya tidak seperti nenek moyang mereka. Yang bengkok dan jujur itu ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Yaitu tindakan kebaikan dibalas dengan tindakan kejahatan. Dan ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Dalam kedegilan hati dan tegar tengkuk bangsa Israel, mereka lupa diri. Siapa yang selama ini memberikan rahmat kepada mereka? Siapa yang memberikan anugerah keselamatan buat mereka? Mereka lupa apa yang mereka miliki saat-saat diberkati ini sampai menjadi gemuk tadi saudara. Itu hasil dari berkat Allah. Itu hasil dari ikatan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka. Allah mengibaratkan dirinya sebagai induk Raja Wali yang begitu sabar dan teliti merawat anaknya yaitu Israel yang adalah biji matanya. Coba lihat ayat 10 dan 11 saudara. Didapatinya dia suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung seekor dan mendudukkannya di atas kepaknya. So, bisa bayangkan? Ini nyanyian tingkat tinggi tentang bagaimana kasih Allah kepada bangsa Israel. Dengan sabar, teliti, namun kuat dan bijaksana. Allah mengepakkan sayapnya supaya Israel, anak-anaknya itu teduh, terlindung. Tapi sayang, Israel melupakan itu. Nah, ini pelajaran buat kita saudara. Apa yang saudara capai dengan saat ini, berkat yang saudara miliki, pencapaian-pencapaian hidup saudara yang sudah saudara dapatkan, target-target yang sudah tempuh dan capai itu, semua atas anugerah Allah. Dilepaskan dari malapetaka dan mara bahaya, seperti induk Raja Wali yang menyelamatkan anak-anaknya, merawat anak-anaknya. Jangan lupakan itu saudara. Setialah kepada Tuhan. Ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia Allah yang dahsyat dan mulia. Ingat, dalam status sebagai budak, Allah telah membuat orang-orang Israel menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Coba bayangkan itu. Allah mengangkat derajat bangsa Israel. Sama seperti Allah mengangkat derajat kita. Dari budak dosa, budak iblis, diangkat menjadi orang-orang yang merdeka dan berdaulat. Allah memerangi musuh-musuh umatnya. Sama seperti Allah melindungi kita dengan memusuhi, memerangi siapa? Iblis, musuh-musuh kita. Diutusnya anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Kanaan dapat diduduki semua karena anugerah Tuhan. Hasil bumi berlimpah-limpah semua karena anugerah Tuhan. Itu kalau saudara baca semuanya nih. Ya,
Wah, itu menandakan bagaimana kasih setia Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kemakmuran dan kenyamanan hidup, ya, jangan sampai membuat kita lupa akan Tuhan. Sama seperti orang Israel ini dinyanyikan oleh Musa ini. Mereka sudah mendapatkan kemakmuran, kenyamanan hidup, lalu lupa Tuhan. Dengan mudah dan gampangnya hati mereka berbalik kepada Allah-Allah atau menyembah kepada bangsa lain. Kalau sudah baca di ayat 15, ayat 17, ayat 18. Itu betul-betul ayat yang membuat Tuhan sedih sekali. Ini yang melukai hati Tuhan. Menyakiti hati Allah. Sehingga apa? Allah bangkit melawan dan memerangi umatnya tanpa belas kasihan. Coba lihat saudara. Ayat 18 sampai 22. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka. Karena ia sakit hati oleh anak-anak laki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok. Anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Lihat ayat 22. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku. Dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya. Dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Ini bentuk amarah Tuhan, murka Allah kepada orang yang tidak tahu diri. Orang yang tidak pernah berucap syukur sama Tuhan. Melupakan kebaikan Tuhan. Melupakan karya-karya Allah dalam hidupnya. Allah bangkit melawan mereka dan tanpa belas kasihan. Sudah tidak ada lagi nih belas kasihan Allah kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Yang mencondongkan hatinya kepada ilah lain. Padahal Tuhan yang menyelamatkan mereka loh. Allah lain tidak menyelamatkan. Allah lain tidak membuat panen mereka berhasil. Allah lain, berhala lain tidak membuat mereka berkecukupan. Saudara bisa bayangkan gak itu? Saudara bisa merasakan bagaimana hati Allah hancur itu. Saudara. Oleh sebab itu mari setialah kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel. Kalau sudah diberkati, dipulihkan, disehatkan, ya, anak-anakmu semuanya baik-baik saja, pekerjaanmu aman-aman saja, bisnismu oke-oke saja. Jangan lupa Tuhan. Yang membuat engkau seperti itu, berhasil, sukses, ya, semua karena Tuhan. Jangan sampai murka Allah menimpa kita, sebab kita lupa akan kebaikan Tuhan. Ini saudara. Jangan bermain-main dengan kesucian Allah. Sebab murkanya sulit untuk dipadamkan. Pada titik ini, amarah Tuhan sulit untuk dipadamkan. Murkanya sulit untuk dihentikan. Menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak tahu diri. Itu luar biasa. Sakitnya luar biasa. Menderitanya luar biasa. Dan Israel pernah mengalaminya, saudara. Nah, ini tentang nyanyian Musa. Sekarang mari kita lihat perikop yang berikutnya. Tentang ajal Musa yang mendekat. Saudara, seperti yang saya katakan beberapa waktu di awal kitab Ulangan. Bahwa kitab Ulangan itu sebenarnya pidato perpisahan Musa. Ya, karena Musa akan segera meninggalkan dunia. Berpisah dengan bangsa Israel. Musa segera mati. Ajalnya sudah mendekat. Ya, kalau kita baca di dalam Ulangan 32 ayat 48 sampai 52, itu Tuhan sendiri yang mempersiapkan ajal Musa. Ya, karena betul-betul sebenarnya Musa ini sangat-sangat dikasihi Tuhan. Ya, tapi mari kita lihat saudara. Setelah Musa selesai menuliskan nyanyian tersebut, nyanyian tadi saudara, ia dan Yosua
Ini hambanya yang setia ini. Ya. Mengajarkannya kepada bangsa Israel untuk dinyanyikan dan diingat-ingat. Sampai dengan pasal ini, saudara. Dari 44, 45, ya, ini pelajaran tentang ingat ya bangsa Israel. Dinyanyikan atau disampaikan Musa dan Yosua. Ya. Kehadiran Yosua bersama dengan Musa secara tidak langsung sedang memberitahukan kepada mereka bahwa kepemimpinannya nanti akan beralih kepada Yosua. Jadi suksesi. Ya, Yosua itu suksesornya Musa. Terjadi pergantian. Nah, secara tidak langsung kehadiran Yosua ketika Musa menyanyikan pujian tadi itu melambangkan bahwa memberikan sebuah kisi-kisi. Nih, nanti penggantiku sudah ada, yaitu Yosua. Ini maksudnya, saudara. Nah, dalam kesempatan itu Musa kembali menegaskan kepada orang Israel agar apa? Jangan meremehkan Tuhan. Ya. Nyanyian peringatan ini dan Taurat Tuhan yang telah ia sampaikan kepada mereka, tolong diingat, dijaga, kalungkan dalam lehermu. Semua yang telah mereka dengar wajib diajarkan. Bukan hanya kepada angkatan ini, tapi juga angkatan-angkatan berikutnya. Angkatan-angkatan berikutnya sampai dengan saat ini. Mereka yang masih dalam jalur Yudaisme, mereka ikuti apa yang Musa perintahkan ini. Sebab apa? Kelangsungan berkat Allah atas kehidupan mereka dan anak cucu mereka di tanah perjanjian tergantung kepada seberapa besar mereka untuk melakukan firman Allah ini. Memelihara, menaati Taurat Tuhan ini. Itulah sebabnya Musa menggarisbawahi bahwa segala hukum Taurat yang telah diajarkan kepada mereka bukan ucapan kosong, melainkan sumber kehidupan mereka. Ayat 47, saudara. Saya bacakan ya, ayat 47. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Bukan kosong, bukan hampa. Tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi. Menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Menduduki tanah Kanaan itu. Jadi dengan kata lain begini. Ini nyanyian kehidupanmu. Ini nyanyian keberlangsungan hidupmu. Bukan hanya kepada generasimu tapi juga generasi ke generasi. Makanya Musa menggarisbawahi ini kehidupan kalian. Ini sumber kehidupan kalian. Wow. Luar biasa ya saudara. Tuhan luar biasa. Musa juga luar biasa. Nah, tiba saatnya saudara. Allah memanggil Musa untuk naik ke Gunung Nebo. Gunung Nebo. Untuk yang terakhir kalinya. Musa sering ke situ, tetapi ini untuk yang terakhir kalinya. Sebelum ia mati dan dikumpulkan dengan leluhur-leluhurnya. Sekalipun Musa tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Hanya bisa melihat dengan mata jasmaninya. Namun setidak-tidaknya ia dapat melihat luasnya tanah perjanjian itu. Dari kejauhan di atas gunung yang luar biasa, Gunung Nebo. Gunung Nebo itu sekarang di wilayah otoritas Yordania. Kalau saudara ke Israel, lewat jalur darat, mendarat di Yordania, saudara di kota aman ya saudara, Yordania, saudara akan dibawa ke Gunung Nebo dulu. Ya. Seringkali seperti itu. Ya, di situ ada replika ular tembaga itu yang pernah kita pelajari. Nah, seperti yang Tuhan katakan, naik ke Gunung Nebo. Dari situlah engkau akan melihat tanah yang aku janjikan. Yeriko kelihatan, Israel kelihatan saudara. Tanah perjanjian kelihatan. Dan Musa hanya bisa melihatnya. Kenapa? Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Alasannya Tuhan sederhana saudara. Musa membangkang terhadap perintah Allah. Saat bangsa Israel bertikai dengan dia tentang air minum itu. Karena ketidaktaatan Musa atas perintah Allah, maka hal itu sama artinya menodai kekudusannya.
Diceritain loh saudara, di ayat 51 itu. Musa cerita loh tentang kesalahannya, tentang dosanya. Jangan sampai kamu ditolak masuk ke tanah perjanjian. Seperti aku yang cuma bisa melihat saja. Karena ketidaktaatanku. Karena aku melalaikan tugas, menodai kekudusannya. Dalam kekudusan Allah, siapapun tidak boleh meremehkan hukum dan ketetapannya. Karena Allah tidak dapat dipermainkan. Saya sangat diberkati dengan materi ini, saudara. Saya semakin lebih mengenal Tuhan yang saya sembah itu siapa, yang saya layani seperti apa. Juga tentang posisi Musa. Juga tentang hatinya Tuhan. Juga tentang tanah perjanjian yang sebentar lagi mereka akan masuki. Siapa yang tak setia, siapa yang taat kepada Tuhan, akan mendapatkan berkat-berkat kelimpahan. Ingat, kita anak-anaknya, dan kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kalau engkau diberkati, jangan lupa Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan, supaya murkanya tidak sampai kepada kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa pada hari ini. Tentang nyanyian Musa, yang adalah nyanyian Tuhan sendiri. Musa yang mengucapkannya. Tapi semua yang diucapkan Musa berasal dari hatinya Tuhan. Mengingatkan bangsa Israel bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Menyatakan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Juga bagaimana berkat-berkat mengalir kepada bangsa Israel. Namun sayangnya, Israel banyak melupakan kebaikan Tuhan itu. Sampai-sampai Tuhan murka. Cemburunya dilimpahkan lewat amukan murkanya. Pertobatan-pertobatan sudah tidak berfungsi lagi karena Tuhan sudah muak dengan orang-orang yang melupakan kasih setianya. Oleh sebab itu Bapak, jangan sampai kami terlambat. Sekarang kami sadar bahwa segala pencapaian kami, berkat yang kami terima, semua berasal daripada Tuhan. Ingatkan kami senantiasa, seperti Musa mengingatkan bangsa Israel untuk taat setia dan tidak mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk pembelajaran pada hari ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Terus bawa kami naik ke level yang lebih tinggi lagi. Dan kami tidak akan pernah lupa siapa yang membuat kami naik itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Berkati keluarga demi keluarga, berkati gereja-Mu, berkati kami semuanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang mandi dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.